Nah, ini adalah project yang Morio bahas kemarin Nah, yaitu tentang VSPN project Nah, VSPN project sendiri itu membahas faktor-faktor Indonesian social issue Jadi masa-masa yang terjadi di Indonesia saat ini Nah, VSPN Project sendiri itu membahas tentang kualitas dalam hidup Nah, kualitas dalam hidup itu terbagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal Nah, faktor eksternal sendiri itu faktor yang nggak bisa kita kontrol Contohnya seperti sampah yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu pencemaran lingkungan dan pencemaran sampah apalagi banjir di Jakarta Nah, faktor internal sendiri itu faktor yang bisa kita kontrol yaitu dari makanan ya, ada junk food dan juga healthy food kalau koko lebih suka yang mana? Oh gitu ya ya, junk food ya ya, oke Nah, ini ternyata stres itu bisa menyebabkan bahaya bagi tubuh kita ada sepertinya kalau stres itu bisa terkena penyakit kanker dan juga penyakit jantung dan lain-lain Nah, kalau kalau stres tuh larinya kemana Oh gitu ya ya. Nah ini ternyata dikutip dari WHO 80% penduduk Indonesia itu mengalami penyakit kritis dulu sebelum meninggal dunia Nah, dengan arti 4 dari 5 di sekitar kita itu terkena penyakit kritis sebelum meninggal dunia Jarang-jarang ada orang yang meninggalnya tuh langsung meninggal Tapi kan pasti sakit kritis dulu kan ya. Nah, menurut Koko nih, dari 4 ini itu penyakit yang bahaya yang mana Oh, stroke ya ya. Kalau gitu Koko punya temennya Koko yang punya penyakit stroke atau gimana Oh, kerabat ya ya. Iya iya iya. Oke Koko tahu nggak kira-kira biaya dari 4 penyakit ini berapa Nah, ini temenku itu sudah research Dia sudah nyari bahwa penyakit stroke itu 1 miliar, penyakit jantung tuh 1 miliar, kanker tuh 2 miliar, gagal ginjal tuh 3 miliar. Mahal banget Mahal banget Dan ini tuh masih biaya luarnya belum biaya dalamnya Nah, ibaratkan seperti ini Nah, contohnya itu seperti gunung es atasnya emang kecil tapi bawahnya itu gede banget ada biaya-biaya yang nggak kelihatan contohnya itu seperti yang nggak kelihatan itu akomodasi transportasi untuk keluar negeri. Nah, kalau kita berobat itu pasti butuh transportasi kita ke sana naik pesawat jauh. Nah, akhirnya kalau Koko pergi itu meninggalkan bisnis dan juga pekerjaan akhirnya ninggalin bisnis dan pekerjaan itu kalau kita ninggalin bisnis dan pekerjaan itu ngaruhnya ke gaji dan juga income kalau kita ninggalin kerjaan kita nggak dapat income dong apalagi uang tuh terus berjalan jadi kalau income sama gajinya nggak dapat nah akhirnya kepercayaan pelanggan dan juga pemasukan juga nggak ada nggak ada yang supply barang nggak ada yang masuk barang nah akhirnya pengaruhnya ke masa depan karir akhirnya masa depan karir itu menjadi terancam jadi buruk Nah, akhirnya kita ngaruh ke stres stres mikir apa, mikir cicilan rumah, mobil dan lain sebagainya mikir biaya hidup sehari-hari apalagi uang kan semakin naik nah ini kalau di total itu biayanya 5 kali lebih dari biaya pengobatan gede banget nah ini dia ambil permisalan ada sepasang suami istri ini inti dari aku mau cerita hari ini nah ini tinggal 3 slide lagi ini intinya nah ada sepasang suami istri dia mendapatkan income dan income-nya itu untuk biaya hidup nah sisanya dia menggunakan tabungan dan juga investasi tabungan untuk anak tabungan untuk masa tua nah ini tujuan dari keuangan nah dia ambil permisalan Bapak A 35 tahun dia tidak merokok dia nabung di bank. Menurut Koko bank yang paling bagus apa Oh, BCA ya ya. Oke Ayo lanjut ya. Nah, di bulan pertama dia nabung 10 juta, di bulan kedua dia nabung 10 juta, bulan ketiga dia nabung 10 juta, bulan keempat Bapak A ternyata terkena penyakit stroke seperti yang Koko ngomong tadi. Nah, kira-kira bank mau minjemin nggak? Enggak bank itu nggak mau minjemin nah akhirnya kalau 1M tidak tutup dia harus pinjam dia harus menjual rumah dan juga menjual mobil nah menjual rumah dan menjual mobil sayang banget kalau dijual mendingan buat biaya yang lain-lain nah terus akhirnya kalau mobil dan juga rumah nggak tutup dia harus pinjam opsi lain tuh adalah pinjam kalau pinjam zaman sekarang tuh mana orang mau minjemin
1 juta 2 juta pun sulit banget kok, apalagi mau pinjam. Terus habis itu opsi terakhir ada sumbangan kok. Butuhnya sekarang kok, bukan nanti kok. Butuhnya kan sekarang. Kalau pinjaman kan harus nunggu kok, kalau sumbangan harus nunggu kok. Dan terus Rio kasih opsi yang kedua kok, yaitu bank dan juga asuransi kok. Menurut kok nih, asuransi apa yang bagus kok? Oh, Aksa ya kok ya. Kok pakai Aksa kah atau agennya siapa? Oh gitu ya kok ya. Nah, ada opsi kedua kok, bank asuransi. Nah, sama aja kok. Bulan pertama dia nabung 10 juta, bulan kedua 10 juta, bulan ketiga 10 juta, bulan keempat dia terkena penyakit stroke lagi kok. Nah, menurut kok nih, asuransi bisa nggak cover kok? Belum tentu kok. Nah, jadi kok bank dan juga asuransi itu ada yang namanya itu inner limit kok. Nah, inner limit itu kayak ini kok. Contohnya kok, jumlah klaim yang diajukan tuh 1.924 kok. Nah, tapi yang dibayar itu cuma 158 kok. Nah, sisanya dia harus nombok sendiri kok. Kalau kayak gini caranya kok, boncos kita kok. Rugi kita beli asuransi. Nah, tapi kok ada satu lagi kok asuransi kok, yaitu yang namanya sesuai tagihan kok. Contohnya seperti tagihan RS ini kok. Ini 1,557 M dan yang dibayar 1,556 M kok sama asuransi kok. Nah, ini yang ini kok, dan ini dibayar hampir 100% kok. Dan ini asuransi yang bagus kok. Tapi kok menurutku ya kok ya, asuransi itu bukan bisa jadi solusi juga kok. Karena kenapa? Menurut Koko, orang yang sudah terkena stroke, kira-kira udah terkena stroke itu bisa kerja nggak kok? Kan nggak bisa kan ya kok ya, dan dia tidak ada income kok. Misal dia punya tabungan kok, tapi lama-lama bisa habis kok tabungan itu kok. Kan juga ada asuransi itu yang namanya itu bayar premi kok. Preminya terus berlanjut kok. Nah, ini ada program yang kita kembangkan kok, yaitu FSB kok. Namanya itu FSB kok, yaitu Financial Stability Program kok. Nah, kita ambil permisalan lagi kok. Contoh lagi, bulan pertama dia nabung 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 3 juta, dan bulan keempat dia terkena penyakit stroke kok. Nah, dia membutuhkan biaya 1M kok. Maka kita tutup biaya 1M kok sama kayak asuransi kok. Tapi kita gak cuman bayar rumah sakit kok, tapi kita kasih 1M cash untuk orang yang kena stroke kok, untuk biaya hidup kok. Lalu kalau asuransi kan bayar premi terus kok. Tapi di sini enggak kok. Bulan 5, 6, 7 dan lain-lain enggak usah bayar kok sampai umur 65 tahun kok. Lalu dia udah berobat kok, tapi dia malah meninggal kok karena tabrakan kok. Kita kasih lagi 1M cash untuk keluarga yang mereka tinggalkan kok. Dan kita kasih kartu sakti, rawat inap, on bill dan kamar VIP. Nah, menurut Koko nih, mana pilihan yang paling baik kok? Bank dan juga asuransi kesehatan atau FSB kok?